Sidang pembunuhan, perdagangan senjata dan manusia, juga pengedaran narkoboy sedang digelar dengan tersangka seorang mafia bernama McQueen. Pengacaranya yang bernama Sina sempat mengajukan banding atas keputusan hakim yang menyatakan jika kliennya itu bersalah. Ucapan itu ternyata hanya sebagai pengalihan untuk membawa McQueen kabur dari sana. Rencana pelarian itu ternyata telah disiapkan oleh anak dari McQueen yang bernama Zakun beserta dengan anggotanya yang telah bersiap di dalam dan luar gedung persidangan. Guilty. Objection. Dare you! Sementara itu di arah luar gedung, beberapa unit polisi khusus disiagakan sebagai pengamanan sidang tersebut. Seorang kapten bernama Donggu ikut mengawasi jalannya persidangan dari arah luar. Donggu sempat mendengar suara ledakan dari arah dalam gedung dan meminta beberapa anak buahnya untuk ikut masuk bersamanya. Di dalam gedung itu sendiri, Sina yang dijuluki wanita gila dan kekasihnya yang bernama Ledo memilih untuk membunuh bos mereka sendiri akibat dari kejadian di masa lalu di mana bos mereka ini pernah men-unboxing Sina di depan mata anak buahnya. Saat berusaha kabur, Sina dan Ledo berpapasan dengan tim dari Donggu yang melihat senjata yang tak sengaja terjatuh dari jas Ledo. Adu tembak tak bisa lagi dihindarkan. Korban mulai berjatuhan dari kedua belah pihak, termasuk salah satu anak buah Donggu yang bernama Yun. Meski di sini Yun sempat memperingatkan Donggu untuk melanjutkan misi mereka, namun Donggu tetap memaksa mencari para pelaku sampai dia sendiri terluka oleh tusukan dari Sina yang menyamar menjadi warga sipil. Melihat Yun berada dalam ancaman Lido dan juga Sina, Donggu menawarkan diri untuk menggantikan posisinya sebagai Sandra. Namun upaya itu ternyata hanya sebagai pengalihan yang dibuat Donggu untuk bisa membunuh kedua pasangan teroris tersebut. Akibat dari kejadian itu, Donggu pun harus mengalami kebutaan permanen, sementara Ledo harus tewas di tempat tersebut. Donggu sendiri disalahkan oleh institusinya akibat bertindak tanpa izin dari atasannya. Meski Yun sempat mengatakan jika Donggu telah melakukan sesuai SOP mereka, Donggu tetap akan disidang untuk mempertanggungjawabkan insiden yang menewaskan beberapa anggotanya itu. Disalahkan atas kematian rekan-rekannya membuat Donggu mengalami depresi dan mengidap gangguan bipolar yang membuatnya mudah menjadi marah. Namun hal itu tidak membuat putrinya Yati lantas menjauhi sang ayah. Dengan sabar, Yati masih mengurus ayahnya itu meski Donggu sendiri masih selalu mengalami mimpi buruk setiap malam. Donggu juga menjadi sangat marah saat mengetahui jika ternyata rekannya Yun memata-matai dirinya sepanjang hari demi keamanan seniornya itu. Menyadari jika hanya suara biola dari Yati yang bisa membuat tenang diri Donggu, Yun meminta kepada Yati untuk selalu merekam permainan biolanya. Di tempat rehabilitasi, Donggu tanpa sengaja menangkap sebuah bola yang terjatuh dari tas putrinya, di mana ia pun baru menyadari jika dirinya memiliki pendengaran yang cukup tajam untuk bisa menggambarkan situasi di sekitarnya. Keesokan harinya, Donggu membawa putrinya untuk mengikuti sebuah kompetisi di SMA-nya dan meminta kepada Yun untuk menjaga rumah mereka. Dengan hati-hati, Donggu pun mendandani Yati agar tampil cantik di acara besar tersebut. Sementara itu, Sina yang berada di dalam sebuah penjara mendapati kunjungan dari seorang pengacara bernama Zhou, anak buah dari Zakun. Zhou di sini memberinya penawaran untuk memindahkan Sina ke penjara lain dengan syarat harus menandatangani surat pernyataan jika dirinya adalah orang yang telah membunuh bos mereka sebelumnya. Namun di sini Sina menolak dan mengatakan jika Zakun harus turun tangan sendiri untuk bisa membunuhnya. Sesaat sebelum acara besar itu dimulai,
partitur atau kertas tulisan musik milik Yati menghilang dari dalam tasnya. Hal itu pun lantas membuat dirinya mau tak bisa ikut ke dalam kompetisi orkestra tersebut. Donggu yang menyadari putrinya tak ada di dalam sana kemudian segera keluar dan berusaha mencari Yati. Di waktu bersamaan, Yun menelponnya dan memberitahukan tentang sosok dari Sina yang kini juga berada di tempat yang sama di mana Donggu berada. Tak lama setelahnya, Donggu pun kembali mendapat panggilan dari seseorang yang memperdengarkan suara putrinya yang berteriak meminta tolong. Panik mendengar hal tersebut, ia pun berusaha untuk turun ke basement gedung dan baru menyadari jika anaknya telah diculik. Malam harinya Donggu dibawa ke sebuah tempat di mana polisi setempat menemukan jasad dari seorang gadis yang disinyalir adalah sosok dari Yati. Meski tak lagi bisa melihat, Donggu di sini masih bisa mengenali sosok dari jasad tersebut karena tangan kirinya tidak kapalan seperti tangan putrinya yang selalu bermain biola. Berita penemuan mayat itu pun tanpa sengaja disaksikan oleh Sina dari dalam penjara dan ia memutuskan untuk menerima penawaran dari Zhou sebelumnya untuk bisa kabur dan membalaskan dendam kematian kekasihnya. 她不可能是我女儿。那个律师走远了吗？ Zakun yang marah mengetahui Sina berhasil lolos kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk mencarinya dalam waktu 3 hari ke depan. Rasa kesalnya itu juga berhasil dihibur dengan datangnya barang baru alias para gadis yang akan mereka jual ke para pria hidung belang. Sementara itu Donggu ditangkap karena menyerang salah satu petugas kepolisian bernama Lama di lokasi penemuan mayat tadi malam. Rencananya, ia akan dibebaskan setelah dikirim ke kantor imigrasi. Namun di dalam mobil, Donggu berhasil lolos setelah menyerang Lama dan polisi lainnya yang membawanya dan mengancam seorang polisi wanita untuk membawanya pergi mencari putrinya. Polisi wanita ini ternyata adalah sosok dari Sina yang menyamar menjadi salah satu petugas kepolisian yang sebelumnya mengawalnya untuk dipindahkan. Sina kemudian mengatakan, jika ada sebuah organisasi kriminal besar yang menjual para gadis ke para pria hidung belang. Organisasi ini sendiri akan menukar identitas gadis yang diculik dengan gadis lainnya setelah sebelumnya wajah dari gadis yang ditukar itu dirusak agar tidak dikenali. Sina di sini juga beralasan jika suaminya terbunuh saat berusaha mengungkap organisasi kriminal tersebut. Ia pun kemudian menawarkan sebuah kerjasama kepada Donggu untuk menemukan dan menghancurkan organisasi tersebut. Mendengar tawaran tersebut, Donggu pun berencana untuk menjual Sina kepada Raja Naga, salah satu bandar yang menyediakan para gadis di dalam organisasi tersebut. Yang tadi diketahui Donggu adalah jika Sina adalah salah satu dari mereka dan rencana itu sudah pasti akan diketahui oleh Raja Naga dan anak buahnya. Di dalam sana Donggu langsung dipertemukan dengan seorang nenek tua yang merupakan peramal merah dari Cina. Setelah meramal telapak tangan dari Donggu, si nenek kemudian memberikan sejumlah uang sebagai pembayarannya kepada Donggu dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Namun saat si nenek melihat wajah dari Sina dan mengenalinya, tiba-tiba Donggu pun kemudian segera masuk ke dalam ruangan rahasia yang ada di ruangan tersebut. Namun sayangnya, ia harus tertangkap oleh anak buah dari Raja Naga yang ternyata merupakan seorang wanita. Merasa jika wanita ini mengetahui keberadaan dari putrinya, Donggu pun segera menanyakan langsung kepadanya. Raja Naga kemudian memberikan sebuah kesepakatan untuk membunuh Sina jika ingin mengetahui keberadaan dari putrinya. Namun lagi-lagi Donggu menolak tawaran itu dan membuat dirinya dihajar oleh beberapa anak buah dari Raja Naga. Sementara itu Yati yang kini berada di markas Zakun kemudian dipaksa untuk memainkan sebuah lagu dengan biolanya untuk bisa menarik perhatian dari para penawar di pelelangan online tersebut. Namun setelah harga mencapai hampir 5 juta dolar, Zakun tiba-tiba menghentikan lelang tersebut dan melanjutkan lelang esok hari dengan harga yang akan dinaikkan menjadi 6 juta dolar di harga pembukaan.
480万美金，听了吧？把它的价格给我提高到600。 Setelahnya Zakun mendapat telepon dari Raja Naga yang mengatakan jika ia berhasil menangkap Sina dan juga Donggu. Tak ingin masalah yang sama terjadi, Zakun pun memerintahkan Raja Naga untuk segera membunuh mereka semua. Sayangnya di sini Sina telah berhasil lepas dari ikatan yang mengikat tubuhnya dan berbalik mengejar Raja Naga di dalam markasnya sendiri. Dari informasi yang diberikan oleh Raja Naga, diketahui jika keberadaan dari Yati hanya diketahui oleh pria bernama Zinggang, salah satu anak buah dari Zakun yang dulu bekerja pada ayahnya. Sempat menawarkan kerjasama demi nyawanya agar bisa diampuni, Raja Naga akhirnya harus tewas oleh Sina saat mereka mendengar suara polisi dari arah luar bangunan tersebut. Di tempat lain, Zakun diberikan berita kematian Raja Naga oleh Zinggang. Menyadari Sina akan segera mencari dirinya, Zakun pun meminta bantuan kepada Zinggang untuk membunuh wanita itu lebih dulu dengan mengancam nyawa dari keluarganya. Sedangkan Sina yang berhasil lolos dari sana kemudian membawa Donggu ke rumah dari polwan yang telah ia bunuh sebelumnya, di mana di dalam sana Donggu sempat mencium aroma busuk dari dalam kamar tersebut. Namun Sina di sini menyamarkan pertanyaan itu dengan menyemprot ruangan dengan sunlight cair dan membuat suara berisik agar Donggu tidak fokus pada bau tersebut. Di dalam sana Sina sempat menawarkan untuk mengobati luka pada Donggu, namun Donggu hanya meminta sebuah telepon untuk memberitahukan keberadaannya kepada rekannya Yun. Tiba-tiba lama polisi yang menangkap Donggu sebelumnya mendatangi kediaman dari polwan itu untuk menyatakan cintanya. Tak lama dari sana, beberapa orang anak buah dari Zakun juga datang dan langsung menerobos masuk ke dalam kamar tersebut. 声光发财的前夜，第一时间抢到的人，人在里面。Mengira berhasil lolos dari kejaran anak buah Zakun, Zinggang dan beberapa anak buahnya kembali datang dan memberondong mereka dengan peluru. Donggu di sini terpaksa harus menghadapi Zinggang, sementara Sina berusaha untuk membunuh anak buah Zinggang yang mengejar mereka. Sempat dibuat kesulitan melawan Zinggang yang menyadari kebutaan pada matanya. Pada akhirnya Donggu di sini mampu mengalahkan salah satu petinggi dari organisasi kriminal tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Zinggang, mereka kemudian membawanya ke sebuah tempat yang merupakan markas tempat dirinya menyimpan sebuah gadis yang akan dijual di pelelangan. Namun sayangnya Yati tidak berada di dalam sana, yang mana hal itu membuat Donggu menjadi aral. Zinggang pun mengatakan jika putri dari Donggu kini berada di kediaman Zakun untuk dilelang di acara pelelangan selanjutnya. Zinggang yang menolak memberikan informasi keberadaan dari Zakun akhirnya harus menerima siksaan dari Sina yang menusuknya menggunakan sebuah pisau. Donggu di sini akhirnya mengatakan tentang rasa penasarannya selama ini akan sosok dari Sina yang dikiranya adalah seorang polisi. Namun ia malah mengetahui yang sebenarnya jika wanita yang dikiranya polisi adalah wanita yang telah membuat dirinya buta untuk selamanya. 那个家根本就不是你的。龙王已经被我弄死了，和我有什么不一样？我跟你不一样。你还用它做了个陷阱。 Di kantor polisi sendiri, Yun yang mendapati informasi dari Donggu sebelumnya kemudian datang untuk meminta Donggu dikembalikan ke tempat asal mereka. Namun lama menolak permintaan tersebut mengingat Donggu juga terlibat banyak masalah di wilayah mereka. Di waktu bersamaan, seorang wanita muncul untuk membuat laporan tentang dirinya yang menjadi korban dari perdagangan manusia. Menyadari jika Donggu berkaitan dengan kasus si wanita itu, Yun pun segera mendatangi lokasi tersebut.
Di sana ia tak menyangka jika Donggu tengah bersama dengan Shina. Shina sendiri tanpa pikir panjang langsung membunuh Zinggang dan memberikan pilihan kepada Donggu untuk membunuh Yun jika ingin mencari keberadaan putrinya, yang mana saat ini informasi itu hanya diketahui oleh Shina setelah Jinggang tewas. 现在知道扎坤在哪儿的人只有我了。帮我弄一点军火。没问题。 Sambil menunggu seseorang, Shina kemudian menceritakan masa lalunya di mana dirinya dijual oleh ayah kandungnya sendiri kepada seorang jenderal anak koboi di wilayah segitiga emas. Akibat kejadian itu, Shina pun menjadi dendam dan membunuh ayahnya sendiri saat sudah beranjak dewasa. Tak lama setelah itu, pria yang mereka tunggu pun akhirnya tiba. Harlin adalah seorang penjual senjata yang biasa memasok senjata kepada organisasi kriminal dari Zakun. Shina di sini berencana untuk menyiapkan persenjataan sebelum menyerang markas dari Zakun bersama Donggu. 我可以给你打个结。那是当然，反正我也没打算给。 Singkat cerita, di malam selanjutnya acara lelang pun kembali dilanjutkan. Kali ini, Yati kembali diikat rantai untuk kembali memainkan perannya menarik minat dari para calon pembeli mereka. Namun di tengah acara tersebut, sebuah mobil yang dikendarai Donggu dan juga Shina menerobos masuk dan menembaki semua penjaga yang ada di luar rumah dari Zakun. Dengan brutal, Shina dan Donggu membantai habis penjaga yang ada di luar tanpa tersisa. Menyadari ada yang tak beres, si pengacara mengajak bosnya itu untuk segera pergi dari sana. Sementara anak buahnya yang tersisa kemudian diperintahkan untuk membunuh Donggu dan juga Shina. Panik melihat anak buahnya tewas, Zakun meminta kepada Zhou untuk melindunginya. Namun, sayangnya Zhou menolak permintaan bosnya itu dan menganggap jika dirinya hanya bekerja mencari cuan dan tak ingin terlibat dengan semua masalah dari bosnya. Zakun akhirnya mau tak mau harus bertindak sendiri dengan memasang sebuah bom pada tubuh dari Yati. Di tengah aksinya itu, Shina tiba-tiba muncul dan berhasil membunuh Zakun dan membawa Yati bersamanya. Dendam akan kematian dari kekasihnya membuat Shina tak bisa membiarkan Donggu bebas begitu saja. Ia di sini ingin Donggu merasakan kehilangan orang yang disayanginya sama seperti dirinya. Merasa mereka telah selamat, Donggu pun baru menyadari jika ada sebuah bom yang terpasang di tubuh putrinya, di mana bom itu terhubung dengan denyut nadi dari Shina. Artinya jika Shina berhenti bernafas, maka bom yang ada di tubuh Yati akan meledak seketika dan ikut membunuhnya. Di tengah emosinya untuk membunuh Shina, Yun tiba-tiba muncul sambil memutar rekaman permainan biola dari Yati dan berhasil membuat Donggu seketika tenang. Di sini Donggu meminta alat penjinak bom kepada Yun dan menyuruhnya untuk menjauh dari sana. 爸爸现在开始往里拆弹。强哥， 爸记住了。雅婷，当地的警察， Meski berhasil menyelamatkan putrinya, Donggu tetap menjadi tahanan di sana untuk mempertanggungjawabkan semua kerusakan yang diakibatkannya. 我已经跟上头申请重新审理你的案件了。 回头我介绍你们认识啊。 Oke cuy, cukup segini dulu pembahasan Mamang untuk alur film kali ini. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur kalian semua dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya. Buat yang belum subrek bisa langsung disubrek aja ya cuy, dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru dari Mamang. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.